Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kurikulum 2013. Yang pertama yaitu pengertian dari kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Sehingga kurikulum 2013 itu adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian pendidikan dan diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Berikutnya adalah landasan kurikulum 2013. Ada beberapa landasan utama dalam pengembangan suatu kurikulum, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, serta perkembangan ilmu dan teknologi. Landasan tersebut dihasilkan melalui pemikiran dan penelitian yang bersifat mendalam dan komprehensif, yang pada hakikatnya merupakan bahan pertimbangan terhadap faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh para pengembang kurikulum. Landasan kurikulum 2013 mencakup landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikopedagogik, landasan teoritis, dan yang terakhir adalah landasan yuridis. Mari kita mulai pada landasan yang pertama, yaitu landasan filosofis. Secara filosofis, kurikulum 2013 di Indonesia ini dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Pandangan ini menjadikan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam. Diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Pendidikan ditunjukkan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu. Ini menurut filsafat esensialis. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Ini adalah eksperimentalis dan sosial rekonstruktivis. Kedua, landasan sosiologis. Ditinjau dari aspek sosiologis, kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Karena perkembangan ini harus selalu beriringan dengan tuntutan baru dalam masyarakat, maka kurikulum ini akan mengalami perubahan secara terus-menerus. Hal ini juga dimaksudkan agar pendidikan itu bisa selalu dapat menjawab tuntutan perubahan sesuai dengan zamannya. Yang ketiga adalah landasan psikopedagogik. Dari pandangan psikopedagogis, kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumber pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya, sebagaimana yang dimaknai dalam konsepsi pedagogik yang transformatif. Konsepsi ini menuntut bahwa kurikulum harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik, sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya.
Oleh karena itu, implementasi pendidikan dasar selama ini menekankan pada pengetahuan perlu dikembangkan menjadi kurikulum yang menekankan pada proses pembangunan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Berikutnya adalah keempat, landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 dengan demikian menganut dua landasan teori, ya. Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran baik di sekolah, di kelas, maupun di masyarakat. Serta yang kedua, pengalaman belajar langsung peserta didik. Harus sesuai dengan latar belakang, karakteristik peserta didik, dan kemampuan awal peserta didik. Yang terakhir adalah landasan yuridis. Secara yuridis, Kurikulum 2013 disusun berdasarkan Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang 17 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan peraturan-peraturan lain yang mendasari landasan kurikulum 2013.